Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Alika Mutiara. Nah, gimana nih kabar kalian sekarang? Alhamdulillah kalau keadaan sehat. Nah, semoga sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rincian kompetensi dasar dan indikator perencanaan kompetensi. Nah, salah satu kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Dan salah satu indikator perencanaan kompetensinya yaitu merancang dan menyusun bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan dalam pembelajaran kali ini salah satunya yaitu peserta didik dapat merancang dan menyusun SPLDP secara benar. Jadi kalian sudah tahu ya, sekarang pembelajarannya yaitu mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam materi sistem persamaan linear dua variabel, kita akan membahas tentang yang pertama komponen, yang kedua materinya, yang ketiga review materi, yang terakhir yaitu latihan. Sebelum memulai ke inti materi, coba apa perbedaan persamaan dan sistem persamaan menurut kalian? Wah, pada hebat-hebat nih jawabannya, pada keren. Nah, dapat disimpulkan ya dari jawaban kalian semua bahwa persamaan linier adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel. Nah, Ibu kasih contoh ya. Di situ ada 2x ditambah 4 sama dengan 6. Nah, di situ dihubungkan dengan tanda sama dengan dan mempunyai satu variabel, yaitu x. Nah, sedangkan sistem persamaan linier adalah konsep atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier. Maksudnya, sistem persamaan linier yaitu cara atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier atau permasalahan pada soal tersebut. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya apa itu persamaan linier dan sistem persamaan linier. Nah, sekarang ke pengertian PLDP, yaitu persamaan linier dua variabel atau VLDP ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, bentuk umum PLDP yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di situ keterangannya yaitu X dan Y disebut sebagai variabel. Sekarang kita menuju ke inti materi. Dari berbagai pengertian persamaan linier, sistem persamaan linier, dan persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang ke sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan linier dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Nah, bentuk umum SPLDP yaitu AX ditambah BY sama dengan C atau VX ditambah QY sama dengan R. Nah, di situ X dan Y disebut sebagai variabel, A, B, V, sama Q disebut sebagai koefisien. Nah, di situ C dan R disebut sebagai konstanta. Yang selanjutnya adalah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dalam penyelesaian soal SPLDP, kita mempunyai 4 cara. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, grafik. Dan yang keempat, gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi.
Cara penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan dengan substitusi, yaitu menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, ada contohnya ya. Carilah penyelesaian sistem persamaan dari X ditambah 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 6. Nah, perhatikan ya, kita jawab bareng-bareng. Kita ambil persamaan pertama. Nah, persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian kalian ubah ke dalam X sama dengan ya, yaitu menjadi X sama dengan 8 min 2Y. Kemudian kalian substitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 2X min Y sama dengan 6. Menjadi 2, nah tadi nilai X masukkan, 8 min 2Y kan ya. Jadi 2 dikali 8 min 2Y min Y sama dengan 6. Nah, kalikan ya, 2 dikali 8 yaitu 16, terus 2 dikali min 2Y sama dengan min 4Y. Nah, terus kalian turunkan si min Y-nya. Sama dengan 6. Nah, jadi 16 dikurangi min 4Y di min Y sama dengan, jadi berapa coba? Nah, betul ya, jadi negatif 5Y sama dengan 6. Jadi min 5Y sama dengan 6 dikurangi 16. Pindah ruas ya. Jadi min 5Y sama dengan min 10. 5Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 5, jadi Y sama dengan 2. Sekarang kalian masukkan nilai Y sama dengan 2 dalam salah satu persamaan. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Jadi, tadi nilai X kan belum diketahui ya, baru nilai Y-nya. Masukkan nilai Y-nya yaitu 2. Menjadi X ditambah 2 dikali 2 sama dengan 8. X ditambah, nah 2 kali 2 yaitu 4. X ditambah 4 sama dengan 8. Kalian pindah ruas kan ya. X sama dengan, nah yang asalnya 4 positif, pindah ruas jadi negatif ya, atau dikurangi. Jadi X sama dengan 8 min 4. X sama dengan 4. Nah, dapat disimpulkan ya, penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6 adalah didapat dengan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 2. Penyelesaian SPLDP yang kedua yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Nah, kalau tadi substitusi menggantikan, kalau sekarang eliminasi yaitu menghilangkan. Nah, contoh soalnya yaitu sama dengan soal yang tadi, langsung kita jawab aja ya dengan cara eliminasi. Nah, yang pertama yaitu mengeliminasi variabel X terlebih dahulu ya. X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6. Nah, di situ kenapa dikali 2 dan dikali 1, yaitu dari nilai X sama dengan 1 dan 2X yaitu bernilai 2. Nah, jadi persamaan yang atas ke bawahin dan yang bawah ke atas. Jadi ditukar ya. Nah, didapat X dikali 2 sama dengan 2X. Terus 2Y ditambah 2 sama dengan 4Y. Nah, 8 dikali 2 yaitu 16. Terus persamaan yang kedua, 2X dikali 1 yaitu 2X. Min Y dikali 1 yaitu min Y. Dan 6 dikali 1 yaitu 6. Nah, kalian kurangi ya. 2X dikurangi 2X dan itu tentunya habis ya. Nah, berarti sisanya yaitu 4Y dikurangi
negatif Y, yaitu mendapatkan nilai 5Y. Terus 16 dikurangi 6, yaitu 10. Nah, dan pada akhirnya didapat nilai Y sama dengan 2. Sekarang masukkan nilai Y sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan. Nah, ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, masukkan ya tadi nilai Y sama dengan 2. Nah, didapat nilai X sama dengan 4. Sekarang eliminasi variabel Y. Nah, caranya masih sama ya, seperti mengeliminasi variabel X tadi. Nah, didapat nilai Y sama dengan 2, sama kayak tadi ya. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6 dengan menggunakan penyelesaian eliminasi adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi sama ya. Dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi pun nilai X dan nilai Y tetap sama. Nah, perlu diingat ya sama kalian bahwa tanda penjumlahan atau pengurangan digunakan untuk menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel agar menjadi 0. Penyelesaian yang selanjutnya yaitu menggunakan grafik dengan menggambarkan persamaan linearnya pada koordinat kartesius. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya gimana bentuk dari koordinat kartesius. Titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Kita ambil contoh soal dari contoh soal yang tadi ya. Nah, sekarang persamaan yang pertama dulu, X ditambah Y sama dengan 8. Nah, yang pertama kalian tentukan titik potong garis X ditambah Y sama dengan 8 dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua, titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, masukkan ya ke persamaan pertama dengan nilai X sama dengan 0, yaitu didapat 8. Berikutnya, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan 0 didapat yaitu 8 ya, sama nilai X-nya. Maka persamaan garis X ditambah Y sama dengan 8 adalah melalui titik 0,8 dan 8,0. Nah, persamaan yang kedua, tentukan titik potong garis 2X min Y sama dengan 4 dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya sama ya, yaitu dengan menggantikan nilai X dan nilai Y dengan nilai 0, yaitu didapat persamaannya melalui titik 0,-4 dan 2,0. Kalian bikin terlebih dahulu ya koordinat kartesiusnya. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di grafik tersebut. Tinggal memasukkan nilai yang sudah didapat tadi. Dari gambar grafik terlihat titik potong garis X tambah Y sama dengan 8 dan 2X kurangi Y sama dengan 4 adalah 4,4. Jadi, penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 4 dengan menggunakan cara grafik adalah didapat X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Nah, biar lebih jelas tentang grafiknya, kalian coba tulis ya dan gambar di buku tulis kalian. Nah, itu gambar grafiknya. Nah, contoh soal yang berikutnya yaitu contoh soal penggunaan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal yaitu harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk adalah 6.000. Kemudian, apabila harga untuk membeli 5 buah mangga dan 4 buah jeruk adalah 11.500,
Berapa jumlah uang yang harus dibayar apabila kita akan membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk? Nah, pembahasannya ya, tentu saja kita harus mengetahui berapa harga satu mangga dan satu jeruk. Nah, dalam penyelesaian persoalan cerita seperti di atas, diperlukan penggunaan model matematika. Nah, kalian misalkan dulu ya, harga satu buah mangga adalah X dan harga satu buah jeruk adalah Y. Maka model matematika soal tersebut atau soal di atas menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000 dan 5X ditambah 4Y sama dengan 11.500. Nah, yang ditanyakan yaitu apabila kita akan membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk. Nah, model matematikanya yaitu 4X ditambah 5Y. Nah, berapa? Coba kalian cari ya dan pahami contoh soal persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian sudah mencari contoh yang lainnya, kita bahas terlebih dahulu ya. Kita lanjut. Eliminasi variabel X. Masukkan ke dalam salah satu persamaan. Kita menggunakan persamaan yang pertama ya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000. Nah, masukkan nilai Y. Tadi ada kan ya, 1000. 2X ditambah 3 dikali 1000 sama dengan 6.000. 2X ditambah 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Sama dengan 6000. 2X sama dengan, pindah ruas ya, 6000 dikurangi 3000, 2X sama dengan 3000. Nah, jadi X sama dengan 1500. Didapat X sama dengan 1500 atau harga sebuah mangga. Dan Y sama dengan 1000 atau harga sebuah jeruk. Sehingga uang yang harus dibayar untuk membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk adalah, coba masukkan ya nilai X dan Y-nya. 4X ditambah 5Y sama dengan 4 dikali 1500 ditambah 5 dikali 1000. Jadi 6.000 ditambah 5.000 sama dengan 11.000. Nah, maka kita kalau membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk, yaitu seharga 11.000. Nah, kalau yang merhatiin pasti tahu nih mana yang aneh atau janggal ya. Nah, di sana ada nilai Y sama dengan 1000. Dari mana tuh, Bu? Gitu kan ya. Nah, kalian coba cari tahu dari mana sih nilai 1000 itu. Selamat mengerjakan ya. Nah, kalian harus ingat ya tugas apa saja yang tadi Ibu suruh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai pembelajaran dalam pembahasan materi sistem persamaan linear dua variabel. Kalian pahami terus ya, semangat dalam belajarnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.